Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang memahami keesaan Allah. Salah satu yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran agama-agama di luar Islam adalah konsep tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Dan sebenarnya semua rasul yang Allah utus ke muka bumi ini itu akidahnya sama, yaitu mengajak umat manusia untuk hanya menuhankan Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Walaupun demikian, dalam perkembangannya ada agama yang dibawa oleh seorang rasul yang kemudian disalahpahami oleh umatnya. Misalnya agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang kemudian akhir-akhir dikenal dengan sebutan Yahudi misalnya. Sebenarnya Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya untuk hanya menuhankan Allah dan menanamkan kepada umatnya bahwa Allah itu esa, tiada yang menyamainya. Namun di kemudian hari ada pengikutnya yang berkeyakinan bahwa Uzair itu anak Allah. Di salah satu kesesatan agama Yahudi itu karena meyakini Uzair itu anak Allah. Nabi Isa alaihissalam itu ajarannya juga menauhidkan Allah, meyakini dan mengajak umatnya untuk hanya menuhankan Allah, dan Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Namun di kemudian hari sebagian dari orang-orang Nasrani itu juga mengalami penyimpangan akidah. Dia mendudukkan Nabi Musa, Nabi Isa bukan sebagai hamba Allah, putra Maryam dan utusan Allah, tapi malah disetatuskan sebagai putra Allah. Itu penyimpangan. Ya. Maka agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat-umat Nabi terdahulu. Jadi kalau nabinya sih nggak nyimpang, ya. Umatnya, dan biasanya umat belakangan yang masa hidupnya sudah sangat jauh dengan masa kehidupan Rasul. Nah, kemudian terjadi penyimpangan. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat manusia untuk hanya menuhankan Allah dan meyakini bahwa Allah itu tiada sekutu baginya. Dengan kata lain, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Ketika Nabi mendakwahkan kepada umat manusia untuk bertuhankan satu, itu ditentang keras oleh orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik yang tinggal di kota Makkah. Karena orang musyrik punya konsep ketuhanan yang sangat berbeda. Orang-orang musyrik itu begini, Tuhan kalau satu itu tidak cukup. Alasannya apa? Problem umat manusia itu banyak. Sehingga kalau diserahkan kepada Tuhan yang satu, maka tidak akan beres. Maka dia harus punya banyak Tuhan. Tuhan yang khusus ngurus masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keamanan, gitu. Sehingga keyakinan orang musyrik terhadap ketuhanan ini
seperti kayak presiden mau bikin kabinet. Ya, dia bikin kabinet sesuai dengan yang dibutuhkan. Masing-masing hanya membidangi satu bidang. Dan yang demikian ini sudah mengakar. Maka kemudian Nabi dalam berdakwah kepada mereka adalah berdasarkan bimbingan Allah, yaitu dengan cara membalik cara berpikir. Ya, dengan membalik cara berpikir. Bahwa Tuhanmu itu adalah majikanmu. Ya, Tuhanmu adalah majikanmu. Coba kau renungkan, kamu lebih enak punya Tuhan banyak dengan perintah yang bermacam-macam, atau lebih enak punya majikan satu dengan perintah satu macam. Ya. Jadi Tuhanmu adalah majikanmu. Coba renungkan, kamu sebagai hamba lebih enak mana mengabdi kepada satu majikan yang perintahnya jelas, larangannya jelas, dengan kita punya banyak majikan yang bisa jadi karena majikannya banyak, perintahnya juga macam-macam. Terus kadang perintahnya majikan yang satu dengan majikan yang lain bertentangan. Misalnya seseorang punya dua majikan atau lebih, ya. Yang satu nyuruh masak, yang satu suruh ngepel, satu nyuruh pergi ke pasar. Lalu mana yang bisa kau lakukan? Kalau kamu ke pasar, kamu akan dimarahi sama majikanmu yang nyuruh ngepel. Kalau kamu ngepel, kamu akan dimarahi sama juraganmu yang nyuruh ke pasar. Repot. Itu kalau orang punya banyak majikan. Tapi dengan majikan satu, enak. Perintahnya jelas, larangannya jelas. Nah, Tuhanmu itu adalah majikanmu. Maka dengan logika berpikir yang seperti inilah kemudian ajaran tauhid bisa diterima oleh orang-orang yang pada mulanya dia menyekutukan Allah. Itu dengan cara membalik cara berpikir. Jadi kalau tadinya mereka berpikir bahwa urusan manusia, problem manusia itu banyak, maka harus perlu banyak Tuhan. Ternyata tidak seperti itu cara mikirnya, dibalik. Tuhanmu adalah majikanmu. Kalau majikanmu banyak, perintahnya juga macam-macam, kamu akan bingung melaksanakannya. Tapi dengan majikan satu, dengan Tuhan satu, perintahnya jelas dan mudah dilaksanakan. Nah, jadi itulah dakwah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan, ya, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada umat manusia dalam memahami agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Kemudian sama-sama meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang esa, tapi ternyata, ya, dalam pemaparannya mereka juga beda-beda. Ya. Mereka yakin Tuhan itu esa, tapi esanya itu merupakan gabungan dari beberapa Tuhan, sehingga ada konsep trinitas, trimurti. Ya. Jadi ada tiga Tuhan yang gabung jadi satu. Yang satu bertugas menciptakan, yang satu bertugas merawat, yang satu bertugas menghancurkan. Terus tiga Tuhan ini jadi satu. Itu katanya mereka itu juga esa. Itu aneh. Satu tapi tiga. Tiga dikatakan satu. Kalau Islam tidak seperti itu. Ya. Allah itu esa. Pertama, esa dalam zatnya. Artinya esa dalam zatnya itu bahwa zat Allah itu tidak ada yang menyamainya. Ya. Pertama, zat Allah tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa unsur. Ya. Beda dengan trinitas maupun trimurti. Ya. Mereka esa tapi tersusun dari beberapa unsur. Kalau Islam tidak, ya. Zat Allah yang esa selain tidak ada yang menyamainya juga tidak tersusun dari beberapa unsur. Itu makna esa dalam zatnya. Yang kedua, esa dalam sifatnya. Artinya sifat-sifat Allah itu tidak ada yang menyamainya hakikatnya. Walaupun terkadang penyebutannya sama, ya.
Kalau soal penyebutan itu sama antara sifat yang dilekatkan ke Allah dengan sifat yang dilekatkan kepada manusia. Contohnya apa? Mendengar, ya. Manusia mendengar, Allah juga mendengar. Tapi hakikat mendengarnya beda. Manusia mendengar harus menggunakan telinga. Dengan syarat telinganya normal, suaranya jelas, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras, dan tidak dibarengi dengan suara yang lain. Kalau dibarengi dengan suara lain, walaupun dengar dia tidak konsentrasi. Nah, itu banyak kelemahan dalam proses mendengarnya seorang manusia. Ya, banyak kelemahan dan banyak keterbatasan. Tapi kalau Allah tidak perlu seperti itu, ya. Allah tidak perlu telinga, Allah tidak perlu suara. Tapi Allah mendengar. Allah melihat juga begitu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Kalau penglihatan manusia sangat terbatas. Dengan syarat matanya normal. Benda yang dilihat tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak terlalu kecil, ya, dan tidak tertutup oleh benda yang lain. Banyak syarat lah. Yang jelas, walaupun penyebutannya sama-sama melihat, sama-sama mendengar, itu antara melihatnya Allah dengan mendengarnya manusia sangat beda. Sama-sama melihat, melihatnya Allah dengan melihatnya manusia sangat beda. Jadi, walaupun penyebutannya sama, tapi hakikatnya tetap beda. Kemudian, Allah itu juga esa dalam perbuatannya. Artinya, ya, yang menciptakan kemampuan untuk berbuat itu hanya Allah. Ya, yang menciptakan kemampuan untuk berbuat itu hanya Allah. Sementara manusia itu hanya sekedar memakai atau meminjam. Ya. Maka dalam kajian ilmu tauhid, api bisa membakar itu bukan karena kekuatan api itu sendiri, bukan. Tapi bersamaan dengan api itu menyentuh benda, terus Allah menghendaki benda itu terbakar, maka terbakarlah benda tersebut. Walaupun api itu menyentuh kertas, tapi kalau Allah tidak menghendaki terbakar, kertas itu tidak akan terbakar. Ya. Pisau bisa memotong itu juga bukan karena kekuatan pisau itu sendiri, tapi bersamaan dengan pisau itu menyentuh benda, kemudian Allah menghendaki bendanya terpotong. Jadi semuanya tetap bergantung pada kehendak Allah. Yang dimaksud dengan esa dalam perbuatannya, ya, esa dalam af'alnya. Ya. Nah, kemudian walaupun penyebutannya ada istilah esa dalam zat, sifat, dan af'al. Kan ada tiga istilah ya. Zat, sifat, af'al. Tapi sebenarnya hakikatnya satu juga. Kenapa? Pertama, namanya sifat. Sifat itu apa sih sifat itu? Sifat adalah hal yang menempel pada zat. Antara sifat dan zat itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Di hal yang nempel pada zat itu namanya sifat. Maka antara sifat dan zat itu tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak ada sifat yang berdiri sendiri. Sifat itu pasti nempel pada yang disifati. Ya, sifat itu pasti nempel pada yang disifati. Tidak ada istilah ada zat sendiri, sifat sendiri, terus terpisah, itu tidak. Ya, sifat itu menyatu dengan zat. Nah, kemudian perbuatan itu akan muncul juga dari sifat. Tidak ada perbuatan yang muncul dari luar sifat, itu tidak ada. Maka walaupun dikatakan ada zat, sifat, dan af'al, tapi hakikatnya semuanya juga satu. Jadi yang dimaksud dengan esa, esanya Allah itu seperti itu ya. Zat Allah esa, sifat Allah esa, perbuatan Allah juga esa. Ya. Sifatnya nempel pada zatnya, perbuatannya muncul dari sifatnya. Nah, itu namanya esanya Allah. Ya, Allah yang kita yakini. Maka di dalam Al-Quran itu ayatnya sudah sering kita dengar, laisa kamislihi sayun. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam segala hal. Termasuk dalam masalah wujudnya, termasuk dalam hal keberadaannya.
Kemudian di ayat yang lainnya juga pasti kita hafal, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada seorang pun yang sepadan ya dengan Allah. Jadi Allah itu benar-benar mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan semua ciptaannya. Maka jika semua ciptaan itu perlu tempat dan terikat ruang, maka Allah tidak. Ya. Makhluk sesuatu selain Allah itu semuanya menempati tempat yang secukupnya. Dan dia terikat oleh waktu. Artinya waktu itu waktu sebelum diciptakan, waktu saat diciptakan, dan waktu saat ditiadakan. Itu kalau makhluk semuanya begitu. Tapi kalau Allah tidak, ya, keberadaan Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu sendiri yang menciptakan adalah Allah. Sebelum ada ruang dan waktu, Allah sudah ada. Ya, sebelum ada ruang dan waktu, Allah sudah ada. Maka kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di arsy, terus dianggap Allah itu bertempat di arsy, itu sungguh aneh. Wong arsy itu yang menciptakan Allah. Makhluk berarti sebelumnya pernah tidak ada. Ya, arsy itu pernah tidak ada. Kapan itu? Saat belum diciptakan. Nah, kalau kemudian Allah perlu tempat di arsy, pertanyaannya sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Tidak bisa jawab kan? Ya. Maka yang benar qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada dirinya sendiri karena Allah tidak butuh tempat. Karena sebelum ada tempat Allah sudah ada. Yang kedua, ya, kita berulang-ulang mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Makhluk sebesar apapun tidak akan menyamai kebesaran Allah. Nah, di mana-mana ya, yang menempati dengan yang ditempati itu umumnya kan pasti lebih besar yang ditempati. Nah, berarti kalau ada tempat untuk Allah berarti harus ada yang sesuatu yang lebih besar daripada Allah, dan itu mustahil. Ya, mustahil. Maka sekali lagi ya, dalam hal memahami keesaan Allah itu kuncinya pada mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Bahwa Allah itu berbeda dengan semua ciptaannya dan Allah berdiri pada dirinya sendiri sehingga Allah tidak perlu tempat dan tidak terikat oleh waktu. Wa qala Syekhul Qutub Maulaya Abdissalam, dan berkatalah seorang waliullah yang gelarnya bukan wali biasa tapi wali kutub, yaitu namanya Abdissalam bin Masis. Mukhotiban, beliau menasehati liwarisi pada warisnya atau muridnya, yaitu Syekh Abil Hasan As-Sadili. Ya, jadi berikut ini ada nasihat dari Syekh Abdissalam Al-Masis kepada muridnya Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Apa nasihatnya? Hadfithi basara imani, pertajamlah mata batinmu. Ya, pertajamlah mata batinmu, tajidullaha ta'ala fi kulli syai', maka engkau akan mendapati Allah dalam segala sesuatu. Maknanya begini, ya. Ketika kita memandang segala sesuatu selain Allah, maka sesungguhnya yang tampak adalah Allahnya. Ya, yang tampak adalah Allahnya. Karena sebelum ada sesuatu itu Allah sudah ada. Dan jika kita amati keberadaan segala sesuatu itu adanya karena diadakan oleh Allah. Ya, adanya karena diadakan oleh Allah. Pohon ini dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Ya. Kemudian suatu saat akan kembali menjadi tidak ada. Jadi orang yang mata batinnya telah tajam itu ngelihat apa saja yang tampak adalah Allahnya, yang tampak adalah yang menciptakannya. Wa inda kulli syai', dan di samping segala sesuatu. Jadi sesuatu itu wujud karena ada yang mewujudkan, karena yang mengadakan, karena ada yang merawat, dan ada yang menjaga keberadaannya sampai batas yang Allah tentukan. Suatu saat oleh Allah akan dikembalikan menjadi tidak ada.
Wa ma'a kulli syai', dan bersama segala sesuatu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk merenungkan bukti kuasa Allah yang ada di alam semesta. Ya. Salah satu yang sering dicontohkan itu misalnya bumi yang kering, ya, begitu kena siraman air hujan, maka kemudian tumbuhlah aneka macam tanaman. Nah, di tempat yang sama, dengan air hujan yang sama, tumbuh aneka macam tanaman. Kemudian aneka macam tanaman ini dilihat dari bentuknya pun juga sudah berbeda-beda. Nanti ketika dia berbuah atau berbunga, bunganya beda, buahnya beda. Kemudian ketika buah itu kita rasakan, rasanya juga beda-beda. Itu kalau kita renungkan, itu semua juga bukti kuasa Allah. Yang bisa bikin seperti itu adalah hanya Allah. Nah, sebagaimana Allah mampu menghidupkan benih-benih yang kering, yang selama ini dianggap sudah mati di muka bumi dengan diturunkan hujan, maka nanti Allah juga mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ratusan ribu tahun, ya, itu nanti dengan mudah Allah akan bisa menghidupkan kembali, sebagaimana mudahnya Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dengan melihat tumbuh-tumbuhan, kita akan teringat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang bisa mengenal Allah melalui apa saja, ya, walaupun apa saja itu bukan Allah. Ya. Orang bisa mengenal apa saja. Orang bisa mengenal Allah melalui apa saja, tapi apa saja bukan berarti Allah. Tapi apa saja itu semua yang menciptakan adalah Allah. Wa qabla kulli syai', dan kalian akan melihat Allah sebelum segala sesuatu. Ya. Kalau selain Allah itu semuanya ada permulaannya. Nah, Allah lah yang membuat permulaan. Selain Allah semuanya ada permulaannya. Ada saat sebelum diciptakan, ada saat ketika diciptakan, dan ada saat nanti kembali ditiadakan. Wa ba'da kulli syai', dan sudah segala sesuatu. Sebagaimana sebelumnya pernah tidak ada, kemudian saat ini seakan-akan tampak ada, suatu saat alam semesta ini akan kembali menjadi tidak ada. Nah, yang membuat dari tidak ada menjadi seakan-akan ada, kemudian kembali tidak ada, itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fauqa kulli syai', Allah di atas segala sesuatu, wa tahta kulli syai', dan juga di bawah segala sesuatu. Pokoknya segala sesuatu selain Allah semuanya ada dalam genggaman Allah. Semua ada dalam kuasa Allah. Kelembutan Allah berjalan pada seluruh makhluknya. Semua makhluk bisa berkembang dengan perkembangan yang baik, itu karena dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekalian, jadi untuk mengenal Allah, kita tidak perlu repot-repot kemana-mana. Dalam diri kita, ya, kemudian dalam ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, itu semuanya adalah bukti kuasa Allah, bukti keberadaan Allah. Kemudian walamma qarara, tatkala sudah mantap. Nah, apa amrul wihdati, keyakinan bahwa Allah itu Tuhan yang esa. Wa nafyu wujudil ghairiyati, dan menafikan adanya sesuatu selain Allah. Yang wujudnya hakiki, yang wajibul wujud itu hanya Allah. Karena Allah ada dengan dirinya sendiri. Sementara selain Allah itu ada karena diadakan, wujud karena diwujudkan. Kalau Allah wujud dengan sendirinya. Nah, ketika kita sudah meyakini seperti itu, istas'ara sa'ilan yaqulu lahu, kemudian akan muncul satu pertanyaan. Wa hadhil mukawwinati dhahiratun. Alam semesta ini tampak nyata. Fama taqulu fiha, lalu apa pendapatmu dan apa penjelasanmu tentang alam semesta ini, ma'a subutil wihdah, bersama dengan keyakinan bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Dalam keyakinan akidah kita, yang wujud hakiki, yang wajibul wujud hanya Allah. Lalu
Apa komentarmu tentang wujudnya alam semesta ini? Ya, wujudnya selain Allah. Tadi kamu yang sudah meyakini bahwa yang wujud hakiki hanya Allah, yang wajibul wujud hanya Allah. Nah, sementara wujudnya alam semesta yang tampak nyata ini apa penjelasanmu? Fa'ajaba bi annaha qa'imatun bihi. Maka jawabannya bahwa wujudnya sesuatu selain Allah, ya, wujudnya alam semesta itu semuanya berdiri pada Allah. Artinya dia tampak wujud karena diwujudkan oleh Allah. Seandainya Allah tidak mewujudkan alam semesta, maka alam semesta ini juga tidak akan wujud. Nah, yang wujud dengan sendirinya hanya Allah. Kalau selain Allah itu wujud karena diwujudkan. Walaula dhuhuru nurihi, seandainya cahaya Allah tidak tampak fiha dalam alam semesta, ma'adhaharat, niscaya alam semesta ini tidak akan bisa dilihat. Ya, seandainya Allah tidak menampakkan cahayanya pada alam semesta, niscaya alam semesta ini tidak bisa dilihat. Ya, bisa dilihat itu karena Allah menampakkan cahayanya pada alam semesta. Dan teori ini dibenarkan oleh teori ahli mata, ya, bahwa segala sesuatu itu bisa dilihat karena bercahaya. Kalau tidak bercahaya maka tidak akan bisa dilihat. Maka alam semesta bisa kita lihat dengan mata itu karena mata kita bercahaya, alam semesta juga bercahaya. Nah, yang ngasih cahaya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu yang menerangi langit dan bumi. Jadi langit dan bumi dan seluruh isinya bisa kita lihat dengan mata kita, itu karena mendapatkan pancaran cahaya dari Allah. Tanpa pancaran dari Allah tidak bisa dilihat. Yang demikian ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, laula dhuhuruhu fil mukawinati, ya, ma waqa 'alaiha wujudu sifati. Seandainya, ya, Allah tidak tampak pada alam semesta, niscaya mata kita tidak akan bisa melihat alam semesta. Kalau toh saat ini, ya, mata kita bisa melihat ciptaan Allah, itu karena Allah sedang, ya, menampakkan cahayanya pada alam semesta. Sehingga seseorang yang melihat alam semesta itu sebenarnya dia juga melihat nurullah, ya, melihat nurullah, melihat cahaya bukti kuasa Allah. Sehingga orang yang beriman itu melihat apa saja yang dia ingat adalah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kondisi apapun dan apapun yang kita lihat, kita selalu dzikir, ya, hati kita selalu ingat dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahwa ulul albab itu orang yang selalu mengingat Allah dikala berdiri, duduk, berbaring, dan selalu berpikir, bertafakur, ya. Ketika melihat alam semesta ini dia bertafakur bahwa semua yang kita lihat ini adalah bukti kuasa Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.